Nabi kemudian memberitahu apa itu kesombongan. Kata Nabi Muhammad, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran ketika disampaikan oleh orang yang tidak disuka, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita seindah-indah adab, seindah-indah akhlak insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, kita hadir majelis maulid bukan lagi mau jadi juri dai. Jangan apalagi jadi juri master chef. Hadir majelis maulid yang dilihat konsumsinya. Ada tuh yang begitu di sono. Sini mah enggak, di sini enggak ada ya. Rebutan makanan enggak ada di sini, udah paham semua kita. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, lebih parah lagi. Ada orang hadir majelis maulid untuk kemudian menjadi setengah malaikat. Gimana tuh setengah malaikat? Makanannya ada yang basi, ini kayaknya alamat tanda maulidnya nggak diterima. Astagfirullah. Kamu ceritanya dibisikin nama malaikat mana nih? Hah? Kamu jadi perwakilannya Allah apa gimana nih? Mau cari tahu majelis mana yang diterima, mana yang enggak? Ini saya sampaikan teman-teman saudaraku sekalian sebagai curhatan orang yang bikin majelis. Curhat sama saya. Ya Allah ustazah, emang serba salah ya ustazah, sampai ada yang kayak gitu. Nangis orangnya cerita sama saya. Apa memang iya ya ustazah, barangkali uangnya ada yang gak halal, sampai makanannya ada yang basi. Saya bilang astagfirullah, gak gitu ceritanya. Ini yang datang aja nih, kagak ada adabnya, udah dikasih makan. Naudzubillah min dzalik. Ya, teman-teman saya sekalian, kita mau beradab di majelis-majelis maulid. Hati-hati. Ketidakadabmu di majelis maulid bisa menjadikan bukannya dapat berkah, malah dapat halakah. Malah dapat kehancuran. Bukannya dapat syafaat, malah terusir dari kehadirat Nabi Muhammad. Sama kayak kamu hadir upacara di istana misalnya. Tahu-taunya di istana tersebut kamu hadir acara malah nggak bener, malah nggak sopan, malah nggak santun. Apa yang terjadi? Bisa diusir loh. Betul? Nah nih, makanya teman-teman saya sekalian, hadirin yang bener majelis-majelis maulid yang ada. Kalau hadirnya bener, yang didapat bukan main-main. Majelis maulid tuh yang didapat bukan main-main, teman-teman saya sekalian. Yang didapat hal yang besar, luar biasa. Kalau kita bicara sekarang tentang apa fadilahnya majelis maulid, banyak banget saudariku sekalian saya muliakan. Sampai kayaknya al-khair kullul khair fi majalisil maulid. Khair, semua khair adanya di majelis-majelis maulid. Kenapa? Karena majelis maulid tuh majelis yang bisa kita harap kehadirannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mudah-mudahan berkenan hadir. Kalau benar teman-teman saya sekalian, kalau benar hadirnya. Ada seseorang, dia punya tetangga lagi ngadain maulid. Dia sendiri enggak hadir. Malam Jumat nih ceritanya, udah seorang ulama, berapa rumahnya tuh lagi ngadain maulid. Beliau memang enggak ada kaitan gitu ya. Entah enggak diundang, entah memang enggak gitu. Tapi beliau seorang ulama. Insyaallah gitu. Malam hari itu dia habis baca-baca kahfi malam Jumat kan. Dia ketiduran. Dalam tidurnya ngimpi Nabi Muhammad lagi jalan kayak buru-buru gitu. Ditanya, kayak mukanya Nabi kelihatan nggak seneng gitu. Dia tanya, ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata Nabi Muhammad. Rasul, dari mana Rasul kayak nggak seneng gitu? Kata Nabi Muhammad, saya tuh sebenarnya asalnya mau
beberapa rumah dari kamu lagi ngadain maulid. Saya sebenarnya pengen hadir ke sana. Walakin mana'ani syijara fi jaybi ahadihim. Akan tetapi ada rokok di saku salah seorang di antara mereka. Kagak dinyalain, cuman ada di sakunya salah seorang di antara mereka. Ini cerita saya dengar dari Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, barang makruh ada di saku seseorang di antara mereka, menghalangkan Nabi buat hadir ke majelis maulid. Kata Habib Umar bin Hafid, maka jangan pernah taruh barang haram dalam hatimu ketika hadir di majelis-majelis maulid. Barang haram apa tuh? Dendam, kebencian, nggak adab, suudon sama orang. Barang haram teman-teman sekalian, jangan taruh dalam hati. Nanti khawatir menghalangkan Nabi Muhammad mau hadir di dalam majelis maulid, atau sekurangnya menghalangkan kita untuk mendapatkan keberkahan dari majelis-majelis maulid. Hadir di majelis maulid ngerasanya saya tuh pantesnya duduk di depan. Kenapa nih sekarang saya nggak boleh duduk di depan? Ntar pas ngelihat orang duduk di depan, kenapa tuh dia dibolehin duduk di depan? Padahal mestinya saya yang duduk di depan. Waduh. Teman-teman saya sekalian, tahukah kamu Sayyidil Habib Umar bin Hafid kalau datang ke majelis maulid atau ke majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, guru beliau di Tarim nih, beliau kalau lagi bisa hadir, beliau nggak harus duduk di depan. Di mana soft paling belakang, di mana soft paling akhir adanya di situ. Orang kan datang, soft paling terakhirnya kan ada di mana? Mereka nggak akan pilih-pilih senderan, nggak. Pokoknya soft paling terakhirnya ya mereka padetin gitu kan ya. Soft paling terakhirnya di mana ya beliau akan duduk di situ. Nggak ada tuh ngelangkah-ngelangkahin orang, kecuali kalau beliau lagi diminta untuk bicara. Kan gitu teman-teman saya sekalian. Kecuali kalau beliau lagi diminta untuk bicara. Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak ada tugas apa-apa untuk ke depan ya nggak masalah. Nah ini sekalian saya muliakan, jangan sampai kamu taruh dalam hatimu barang haram. Ini hati kita nih perlu kita jagain. Jauh lebih mulia kalau kamu bisa hadir di majelis maulid dengan pemikiran saya orang paling hina yang ada di sini. Andai enggak karena rahmatnya Allah, ini enggak pantas saya ada di tempat ini. Kumpul sama para hubabat, kumpul sama para syaraif, kumpul sama para ustadzat, kumpul sama orang solihat, perempuan-perempuan saleh yang dari sejak kecil ayahnya, kakeknya semuanya bergaul sama para ulama-ulama. Saya orang yang ibarat katanya nih berada dulunya dalam masa jahiliyah. Ibadah nggak ngerti, Nabi Muhammad nggak kenal, baru-baru aja nih saya nih kenal agama misalnya, mu'alaf nih saya nih. Tapi alhamdulillah Allah perkenankan saya untuk ada di majelis maulid. Ya Allah, makasih ya Allah. Jangan gara-gara saya maulidnya orang-orang semuanya ditolak ya Allah. Jangan gara-gara saya Nabi Muhammad jadi nggak mau datang ke majelis ini ya Allah. Pantasnya kita kalau hadir majelis maulid kayak gitu perasaannya. Kayak gitu perasaannya teman-teman sekalian. Rahmatnya Allah membawamu di majelis-majelis maulid. Bukan main-main loh. Kamu kalau benar tuh hadir majelis maulid jadi tamunya Nabi Muhammad. Coba, pantas apa enggak menurutmu kamu jadi tamunya Nabi Muhammad? Sudah pantaskah kamu menjadi tamunya Nabi Muhammad? Jadi tamunya siapa aja belum tentu pantas. Betul apa enggak? Jadi tamunya ulama aja belum tentu pantas. Apatah lagi jadi tamunya Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau kita baca maulid sendiri dalam rumah, menurutmu adakah kira-kiranya Nabi Muhammad berkenan hadir? Saya sih belum ada pantas-pantasnya. Maulid saya sendirian dihadirin Nabi Muhammad alaihissalam.
Akan tetapi teman-teman sekalian, ketika lagi bareng-barengan sama orang begitu banyak, ribuan orang, masa semuanya ditolak menabi? Begitu banyak orang-orang solehat di sana, begitu banyak hubabat di sana, begitu banyak syarifah di sana, begitu banyak orang-orang yang anaknya siapa, cucunya siapa di sana. Maka beradablah di majelis-majelis maulid. Hatimu penuh perasaan, ya Allah, kalau enggak karena rahmat-Mu, saya enggak pantas ada di sini, ya Allah. Orang dengan dosa sebanyak saya, dengan lumuran aib sebanyak saya, Engkau hadirkan untuk bersama dengan mereka mengucap salam kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah. Orang yang kayak saya, dosanya segini banyak, sama orang tua masih belum benar, sama suami masih kayak begitu, sama anak-anak masih suka ngomel-ngomel. Jadi umatnya Nabi belum pantas, sekarang mau jadi tamunya Nabi Muhammad, ya Allah, gak pantas benar. Bisa ngucap salam barengan sama para syarifah, yang mereka adalah orang-orang yang nasabnya nyambung sama Nabi. Bisa ngucap salam Nabi, sholawatan bareng kepada Nabi sama para ulama-ulama yang katanya Nabi Muhammad al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Saya bisa ada di sini, masya Allah, ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Berkahnya biar dapetin juga ke anak-anak saya, ya Allah, ke cucu-cucu saya, ya Allah. Gitu seharusnya perasaanmu, teman-teman saudariku sekalian. Kalau kamu ngerasanya udah benar, itu naruh tempatnya udah benar tuh. Kalau naruh tempatnya udah benar, nanti aliran air jatuhnya banyak kepadamu. Kalau naruh tempatnya ketinggian, oh si ibu itu ngapain hadir, no, ya ampun, baru juga suka berantem tuh sama lakinya tuh. Sino ngapain hadir sih, astagfirullah, astagfirullah. Ini kayaknya gara-gara dia nih maulid saya ketolak nih, astagfirullah. Adabmu, teman-teman saya sekalian, adabmu dijaga. Hati-hati, hati-hati, hati-hati saudaraku sekalian. Adab di majelis maulid. Adab itu adalah dengan tidak mengurusi orang lain, tidak ngurusin sini situ, enggak usah. Kita sama diri kita sendiri aja, taruh tempat di bawah. Dan sebenarnya ya, saya pernah dengar ucapannya Syekh Umar Al-Khatib. Nah nih, salah satu guru saya di Kota Tarim. Beliau mengajar fikih. Saya banyak tahu fikih, salah satunya dari beliau juga. Syariat nih, hukum ini hukum itu tuh. Nah tuh saya banyak belajar dari Syekh Umar Al-Khatib namanya. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, itu orang masya Allah, otaknya, memorinya banyak banget dah isinya gitu ya, hukum-hukum segala macam, imam ini imam itu, khilafiyahnya, ulama semuanya pada hafal semua di kepala beliau semua kayaknya tuh, masya Allah. Satu hari beliau ada nyampein satu hal yang sampai sekarang saya tuh kalau ingat Syekh Umar Khatib, ingat kata-kata beliau. Kata beliau begini nih, teman-teman, kata beliau nih, ya ikhwani, dia bilang, at-tawadhu' minan nama tawadhu'. Nahnu ma na'rif ma huwa tawadhu'. Dia bilang, saudara-saudaraku sekalian, tawadhu' dari kita tuh belum tawadhu'. Kita tuh belum tahu tawadhu'. Kita enggak ngerti yang namanya tawadhu' tuh kayak gimana, enggak tahu. Kita belum paham, kita belum ngerti. Tawadu itu menempatkan diri lebih bawah daripada posisi yang sebenarnya itu tawadu. Merendahkan diri, gitu kan ya? Tempatmu 10, kamu taruh diri kamu 4, kamu taruh diri kamu 6. Itu namanya tawadu. Dia bilang, yang punya tawadu tuh para nabi, yang punya tawadu tuh para wali, yang punya tawadu tuh para sahabat Nabi Muhammad tuh tawadu mereka. Mereka tempatnya berapa, nempatin diri mereka berapa. Tapi kalau kita nih, kata beliau, mau rendah-rendahin diri kayak apapun, tempat kita memang lebih rendah daripada itu. Posisi kita emang lebih rendah daripada itu. Maka kamu mau merendahkan diri kayak apapun di majelis maulid bisa
bisa jadi tempatmu lebih rendah daripada tawadukmu itu, daripada cara mikirmu itu. Ya Allah, nih saya nih, kalau nggak karena rahmatnya Allah saya nggak ada nih di majelis maulid. Kata malaikat, emang iya. Nggak usah tawadu kamu, nggak usah pura-pura tawaduin diri gitu, nggak ada. Emang iya kayak gitu. Saudara sekalian, amanahan kata beliau, adapun dari kita nih, tawadu serendah-rendahnya diri kita merendahkan diri, hanya akan sampai pada tingkatan ma'rifat qadrun nafs, tahu diri. Kita tidak bisa merendahkan diri karena tempat kita memang sudah rendah. Yang kita lakukan ketika merendahkan diri hanyalah tahu diri. Jangan sampai kita nggak tahu diri, teman-teman saya sekalian. Jangan sampai kita tidak tahu diri. Yuk belajar buat tahu diri. Majelis-majelis maulid membutuhkan adab kita di sana. Kalau benar kita hadirnya, masyi kama majma'il maulid yujalil kurub. Nggak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan, ngangkat kesusahan hati. Coba perhatiin, sumpek-sumpek begitu hadir majelis maulid keluarnya girang. Betul ya nggak? Hadir nih kita majelis maulid Al-Hawi nih, ya Allah pagi-pagi rasanya kayak sumpek gitu ya. Mungkin ada yang begini, ada yang begitu di rumahnya, ada yang pagi-pagi ditanyain sama suaminya, udah siap-siap aja, rapi bener mau kemana nih? Ani udah dimasakin belum nih? Udah siapin ini belum nih? Ntar aduh bang, gua ke Al-Hawi nih, ntar nggak dapet duduk lagi. Waduh, ruwet nih pagi-pagi nih. Kau Ustazah tahu? Iyalah. Berangkat kita nih ruwet-ruwet, nyampe di Al-Hawi lebih ruwet lagi. Duduk gak enak, panas, ini itu segala macam. Kan gitu ya? Tapi kemudian kita dengerin maulid, kita baca sholawat, kita dengerin kajian-kajian dari guru-guru, Masya Allah, Masya Allah. Seneng hati, enak, dohir batin. Keluar-keluar ketawa-ketawa, keluar-keluar seneng banget, sampai pulang senyum-senyum sendiri. Ketemu sama suami, ya Allah ganteng bener. Lihat suami jadi lain gitu. Wah ini jangan-jangan karena ijabah doa nih, enggak.